Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semua. Semoga anak-anak selalu sehat dimanapun berada. Anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, kali ini kita akan belajar materi kelas 4, yaitu pada tema 2, selalu berhemat energi, subtema 2, manfaat energi, pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Dengan percobaan, siswa mampu mengidentifikasi manfaat perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Kedua, dengan percobaan, siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi dengan sistematis. Ketiga, setelah berdiskusi, siswa mampu menyajikan teks petunjuk tertulis tentang cara aman menggunakan listrik dengan sistematis. Anak-anak, di sekitar rumah banyak sumber energi listrik yang dimanfaatkan oleh kita. Namun, kita harus hati-hati dengan sumber listrik tersebut karena sangat berbahaya. Silakan kalian amati gambar berikut. Di situ ada anak yang baru memanjat tiang listrik. Ada juga yang bermain layang-layang. Ada juga anak yang sedang memangkas daun, ya. Dia memanjat rumah, dia di atas atap. Ada juga yang sedang membunyikan radio. Ya, sedang membunyikan radio, padahal ada yang renang di situ, ada yang berenang di dalam air. Nah, ada juga itu mungkin ibunya yang sedang menggunakan listrik di dalam rumah. Coba kalian amati. Anak-anak, kalian harus berhati-hati dalam menggunakan listrik, ya. Nah, perhatikan, ketika anak-anak bermain layang-layang, usahakan anak-anak bermain di tempat yang jauh dari gardu listrik atau aliran listrik. Biasanya di jalan-jalan itu ada aliran listrik, ya. Jadi kalian jauh dari aliran listrik jika mau bermain layang-layang. Kenapa? Karena itu sangat berbahaya. Nah, apalagi itu, ya. Ada anak yang berenang, tetapi dia mendekat kepada radio, yang mana radio tersebut sudah diberi arus listrik, ya. Itu sangat membahayakan. Kenapa? Karena yang namanya listrik, arus listrik itu bisa merambat dengan mudah di air. Sehingga jika sampai aliran listrik itu masuk ke dalam air, maka siapapun yang ada dalam air bisa tersengat listrik, begitu, ya. Dan begitu juga itu dilihat, ya, ada gambar yang dia mau mencabut kabel
yang sudah terhubung dengan aliran listrik, tetapi dia tidak melihat apa yang mau dipegang. Nah, itu sangat berbahaya ya. Sangat berbahaya. Jangan-jangan nanti menyentuh pada bagian kabel yang mengelupas atau bagian kabel yang terlihat, begitu ya. Hati-hati, karena bisa terkena sengatan listrik. Dan juga itu ada anak yang sedang duduk di atap sambil memotong daun-daunan. Nah, itu terlihat daunnya dekat dengan aliran listrik ya. Nah, jika sampai daunnya menyentuh kepada kabel aliran listrik, maka bisa dipastikan anak tersebut juga akan tersengat aliran listrik. Nah, maka dari itu kalian harus berhati-hati. Mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa jika daun menempel kepada kabel yang ada muatan listriknya kita bisa tersengat? Nah, karena daun-daunan itu yang masih basah ya, daun-daunan yang masih hidup itu mengandung air ya, mengandung air. Nah, padahal arus listrik itu akan mudah tersalur ketika ada air. Jadi ketika kabel yang ada arus listriknya itu menyentuh air, maka di sekitar air tersebut akan mengandung aliran listrik juga ya, sehingga ketika kita menyentuh air atau menyentuh benda-benda yang basah, daun dan seterusnya, kita akan tersengat listrik. Coba kalian perhatikan gambar berikut ya, kalian harus ingat listrik ditambah air sama dengan bahaya ya. Artinya apa? Ketika aliran listrik menyentuh kepada air, maka itu bisa menjadikan bahaya bagi siapa saja yang mendekat, bagi siapa saja yang menyentuh. Bahkan hewan pun bisa tersengat listrik ya. Nah, coba perhatikan. Itu adalah di dalam rumah dan juga di lingkungan rumah ya. Itu ada kamar mandi. Ya, di dalam kamar mandi juga ada aliran listrik ya. Bisa itu lampunya ya, ada lampu, atau juga untuk pemanas air ya, pemanas air yang dari listrik juga ada. Nah, itu sangat riskan ya, bahaya. Nah, di situ ada juga kamar tidur. Ya, biasanya kamar tidur ada televisi, ada lampu juga ya, dan juga ada itu namanya stop kontak ya. Ada aliran listrik di sana, yang mana kamu biasanya untuk ngecas handphone atau menyalakan TV dan seterusnya. Dan juga ada ruang keluarga. Nah, di ruang keluarga biasanya ada TV juga ya, ada televisi, ada jam dinding, ada juga kabel-kabel yang biasa digunakan untuk mengalirkan arus listrik ya. Nanti bisa untuk cas handphone, bisa untuk nyalakan televisi, dispenser dan seterusnya. Selanjutnya di dapur. Ya, di dapur. Di dapur juga ada aliran listrik ya, lampu, atau juga jika ada yang punya kompor listrik ya, kompor listrik
Itu kompor yang membutuhkan energi listrik untuk bisa panas ya, untuk bisa digunakan untuk memasak. Nah, ada juga blender dan seterusnya ya di dapur itu. Nah, sekarang di kebun. Di kebun pun demikian. Biasanya ada kabel, yang mana kabel itu digunakan untuk menyalakan lampu ya, untuk saluran listrik. Nah, biasanya kebun juga diberi aliran listrik agar jika malam hari terlihat terang, begitu. Ternyata dimanapun tempat di sekitar rumah kita banyak sekali arus listrik ya. Nah, maka dari itu kalian harus berhati-hati karena sangat berbahaya jika kita tidak berhati-hati. Anak-anak, sekarang silakan perhatikan bacaan berikut. Tahukah kamu bahwa tubuh mengandung banyak air? Karena itu, tubuhmu sangat mudah terkena aliran listrik. Mereka yang bekerja di tempat yang mengandung banyak sumber listrik membutuhkan pakaian khusus. Nah, kamu harus berhati-hati terhadap kabel listrik yang ada di sekitarmu. Saat kamu bermain layang-layang, bermainlah di tempat yang tidak ada gardu listriknya. Benang layang-layang yang basah sangat berbahaya apabila tersangkut di gardu listrik. Suatu saat mungkin kamu membutuhkan peralatan yang menggunakan listrik. Nah, sebaiknya kamu meminta bantuan orang dewasa yang ada di sekitarmu. Jauhkanlah barang-barang elektronik dari air. Nah, sekarang tahukah kamu bahwa petir itu juga mengandung listrik? Nah, maka dari itu, jika sudah mulai terdengar suara petir, maka cepat-cepatlah kalian masuk ke dalam ruangan. Anak-anak, setelah kalian menyimak materi tadi, silakan kerjakan tugas. Berdasarkan hasil diskusi dan bacaan tadi, buatlah petunjuk cara menghindari bahaya listrik. Silakan dikerjakan di buku tugasmu. Nah, anak-anak, itulah tadi materi yang kita pelajari pada hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.